tuh namanya Davin, Bu. Dia satu kampus sama kita. Dia juga temen SMA-nya Rifki. Terus kenapa dia mau main Okta sampai kayak gitu? Apa penyebabnya? Apa sih dia masalahnya sama Okta? Ceritanya tuh rumit, panjang lagi. Pokoknya intinya si Davin itu baru pacaran. Dan pacarnya Davin itu adalah mantannya Okta. Jadi Davin selalu aja sensi kalau ngeliat Okta, kita juga nggak tahu kenapa. Langsung emosi gitu. Terus emang anaknya emosian sih, Bu. Dan cemburuan juga ya? Ya emang cemburuan sih orangnya. Ya, namanya anak muda kalau pacaran wajar sih kalau cemburu. Tapi menurut ibu tuh udah keterlaluan loh. Baru aja awal pacaran kayak gitu. Gimana kalau nanti udah lama pacarannya? Atau nanti udah nikah? Serem banget kan? Kamu jangan mau ya sama cowok modelan kayak Davin gitu. Ya enggak lah, Bu. Sama cowok kayak Kang Somai juga. Gak usah. Kang Somai, Bu. Bukan Kang Somai. Ya, Garpu Somai, Kang Somai sama aja. Kamu urus deh tuh. Dia sama temennya yang suka bikin rusuh. Semua udah gue lakukan. Segala macam cara udah gue buat. Gue udah berjuang mati-matian untuk mempertahankan hubungan gue. Tapi apa? Selalu ada pengganggu dalam hubungan gue. Seenggak pantas itukah gue untuk bahagia? Kurang apa coba? Kenapa sih ya? Kenapa nggak bisa adil? Dan kenapa harus gua coba? Aku pantas bahagia, Pak. Kenapa tinggalku sangat Vin! Vin! Enggak! Hei! Vin! Lepasin! Dengar. Gak kayak gini caranya. Kalau lu mau luapin emosi lu silahkan. Lu mau teriak sekencang apapun silahkan. Tapi gak dengan nyakitin diri lu sendiri kayak gini. Kenapa sih? Kenapa selalu dalam hubungan gua selalu kayak begini? Waktu gua sama Rara, Riko muncul dan merusak semuanya, Ki. Dan sekarang ketika gua sama Tasya, ketika gua udah mulai sayang sama Tasya, Okta tiba-tiba datang dan bikin hubungan gue sama Tasya bermasalah, gitu. Vin, yang namanya hubungan, apalagi hubungan kecintaan, pasti ada selalu Vin yang namanya masalah. Cuma sekarang, kita nih, bagaimana kita menyikapi masalah itu? Kita harus menyikapinya dengan kepala dingin, Vin. Bukan sama emosi. Gue juga mau, Ki. Gue juga mau menyikapi masalah dengan kepala dingin. Gue gak mau terus-terusan emosian, terus-terusan marah. Gue gak mau, gue juga capek, Ki. Tapi gue gak bisa tahan emosi gue sendiri. Gue juga... Apaan sih kayak gini? Gue juga gak tahu. Denger. Lu harus bisa kontrol sendiri lah. Hah? Jangan mau keikut sama emosi lu kayak gitu, Vin. Pakai kepala dingin. Bukan pakai emosi.
Kalau lu pakai emosi, masa lalu bukannya selesai, malah tambah panjang. Tahu nggak? Gue ngerti kok. Lo itu pasti sayang banget kan sama Tasya? Gue gak mau kehilangan Tasya. Gue gak mau, gue juga gak tahu kenapa gue bisa sayang ini sama dia. Vin, gue tahu lu sayang banget sama Tasya. Lu nggak mau kehilangan Tasya. Tapi lu harus ingat, di sini pasir. Semakin kuat, semakin erat lu genggam pasir itu yang ada di tangan lo, apa yang akan terjadi? Pasir itu akan tetap jatuh juga kan? Sama kayak di hubungan, Vin. Secara nggak sadar, kalau lu takut akan kehilangan seseorang di hidup lu, secara nggak sadar tuh lu sebenarnya lagi menyiapkan diri untuk kehilangan dia. Oke, ya, gue mau tidur, gue mau bobo cantik, gue capek. Mending sekarang kalian balik ke kamar masing-masing. Emang gue mau balik kok, gue males sama si baju kuning. Lu juga nggak jelas, gue malas sama lo. Bajunya warna apa ini ya? Ijo kagak, coklat kagak, luntur ya. Lu tuh yang luntur. Halo? Hah? Kok mereka bisa ada di sana? Davin sama Okta berantem? Kok bisa? Terus sekarang mereka gimana? Untung ada Rifki deh. Yaudah kalau gitu mereka sekarang ada di mana? Ya mereka belum sampai ke kosan sih, Rin. Yaudah makasih banyak infonya ya, Rin ya. Rifa! Ya gimana? Itu Davin sama Okta berantem gimana sih? Aduh, Pe, lu tinggal jawab deh. Iya, ngomong kenapa itu ada anak gue di sana? Iya, mereka berantem. Iya, udah tenang. Tapi untungnya ada Rifki, anak gue, ngelerai. Jadi semoga aman deh. Aduh, ini kacau nih kalau kayak gini nih. Lo harus tahu ya, gue kalau ngerjain tugas kuliah gak pernah stres ini. Ini baru kali ini nih, gue udah gak bisa ekspresin muka gue nih, saking stresnya gue. Udah nggak usah pada heboh kayak gitu ya. Mending sekarang kita tunggu Rifki sama Davin balik ke sini. Yang pertama kita harus lakuin, kita harus kabarin anak-anak sekarang ya. Udah telepon Tarzan dulu. Lo ingat nggak? Dulu gue sama mantan gue itu kayak gimana? Gue selalu mau bahagiain dia. Gue selalu berusaha menjagain dia, gak buat dia sedih, gak mau buat dia kecewa sedikit pun, gak mau buat dia nangis, gak mau buat dia terluka. Gue benar-benar sayang sama dia dan gue gak mau kehilangan dia. Tapi nyatanya yang gue dapat apa? Tetap aja kan akhirnya mantan gue ninggalin gue dengan cowok lain. Di situ gue sadar bahwa selama itu gue hanya berjuang sendiri. Itu yang gue alamin, Ki. Itu yang gue rasain sekarang. Gue sayang banget sama Tasya. Gue bahkan gak tahu kenapa gue bisa kayak gini sama Tasya. Gue gak mau kehilangan dia. Gue pengen dia selalu ada di sisi gue. Dan sekarang gue gak rela. Gue gak rela dan gue gak mau kalau misalnya nanti Tasya balikan lagi sama Okta. Vin, mau seberapa kuat lu berjuang, kalau memang sesuatu itu ditakdirkan untuk pergi dari lu, jadi akan pergi, Vin. Kalau sesuatu hal itu ditakdirkan mutlak,
mau apapun yang terjadi antara lo sama dia, dia akan tetap bertahan sama lo. Mau lo sekeras apapun, seberusaha dan seberjuang apapun, sampai urat lo atau semangat lo putus pun, ya kalau dia memang udah ditakdirin untuk pergi dari lo, dia akan pergi kan. Lo punya 1000 alasan nih untuk buat dia bertahan sama lo, balik lagi. Kalau orang itu memang ditakdirkan untuk pergi dari lo, 1000 alasan tadi yang lo punya, itu gak akan menggoyahkan satu alasan dia untuk pergi dari lo. Jadi, sewajarnya aja, Kim. Gue yakin kok, lu pasti bisa menyikapi ini semua, dan lu pasti tahu, lu mengerti apa yang baik buat kalian berdua.